Halo semua, perkenalkan nama aku Pandey Parenggo Masilalahi dengan NIM 240801063 dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang simulasi pembiasan cahaya menggunakan hukum Snellius ketika melintasi medium yang berbeda. Yang pertama adalah latar belakang. Fenomena pembiasan cahaya terjadi ketika cahaya melewati batas antara dua medium yang memiliki indeks bias berbeda, sehingga arah cahaya berubah. Ini merupakan konsep penting dalam fisika optik. Untuk memvisualisasikan fenomena ini, kita dapat memanfaatkan teknologi, salah satunya adalah menggunakan bahasa pemrograman Python. Python dikenal karena kemudahannya dalam digunakan, serta dukungan banyak pustaka untuk visualisasi data. Dengan simulasi berbasis Python, kita bisa mengubah parameter seperti indeks, bias, dan sudut datang. Secara langsung melihat bagaimana sudut bias yang dihasilkan ikut berubah. Yang kedua ada tujuan. Tujuan dari jurnal ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pembiasan cahaya untuk melalui simulasi interaktif dengan memanfaatkan hukum Snellius. Simulasi ini memungkinkan pengguna untuk melihat secara visual bagaimana cahaya berinteraksi saat melewati berbagai medium. Harapannya, pendekatan ini dapat membuat konsep pembiasan menjadi lebih mudah dipahami, terutama saat melihat keterkaitan antara sudut datang dan sudut bias secara langsung. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke kajian teoritis. Nah, yang pertama itu ada pembiasan cahaya. Di udara cahaya merambat dengan 3 × 10⁸ meter per sekon. Meskipun letak cahaya ini mengalami pemantauan, tetapi ketika letak cahaya tersebut merambat di dalam medium lain, maka lajunya berubah. Pembelokan atau perubahan arah letak cahaya ketika memasuki bidang batas antara dua medium ini yang berbeda kerapatannya disebut pembiasan alias refraksi. Dan jika berkas sinar datang tidak lurus terhadap bidang berkas balas kedua, medium, maka cahaya tidak dibiaskan tetapi diteruskan, sisanya lewat ke medium yang baru. Nah, yang kedua itu ada indeks bias. Nah, cahaya mengalami pembiasan ketika memasuki bidang batas antara dua medium bening yang berbeda di udara dan kaca adalah dua medium yang bening yang memiliki kerapatan optik yang berbeda. Kerapatan optik yang berbeda menyebabkan cepat rambat cahaya berbeda untuk medium yang berbeda. Makin rapat suatu medium, maka kecil kecepatan rambat cahaya di dalamnya. Hubungan cepat rambat cahaya dan indeks bias medium dinyatakan oleh persamaan berikut, yaitu N1 F1 dan N2 F2 dan N2 V2. Dengan N1 indeks bias medium 1. Nah, N2-nya itu indeks bias medium 2. V1-nya itu cepat rambat cahaya di dalam medium 1, V2-nya itu cepat rambat cahaya di dalam medium 2. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada hukum Snellius. Pada sekitar tahun 1621, ilmuwan Belanda bernama Wilbert Snell melakukan eksperimen untuk mencari hubungan antara sudut datang dengan sudut bias. Hukum Snellius adalah rumus matematika yang memberikan hubungan antara sudut datang dan sudut bias pada cahaya atau gelombang lainnya yang melalui batas antara dua medium isotropik yang berbeda, seperti udara dan gelas. Bunyi hukum 1 Snellius yaitu sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datang dan ketiganya saling berpotongan. Bunyi hukum Snellius 2 yaitu sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat dibiaskan mendekati garis normal. Sebaliknya, sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat dibiaskan menjauhi garis normal. Python adalah bahasa pemrograman yang populer dan mudah dipelajari. Python sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, kecerdasan buatan, pengembangan web, machine learning, dan analisis data. Program Python dapat digunakan untuk menghasilkan visualisasi grafik fungsi dua peubah dengan memanfaatkan modul-modul yang disediakan dalam bahasa Python, seperti matplotlib,
LIP, dan NumPy. Sementara itu, NumPy merupakan modul yang sangat berguna dalam analisis data dan pemodelan matematika. NumPy memiliki peran utama dalam melakukan operasi pada data numerik dalam bentuk array. 3. Metode. Simulasi ini yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python, memungkinkan pengguna melakukan eksperimen secara interaktif dengan mengatur variabel seperti sudut datang dan indeks bias dari dua medium yang berbeda. Sudut datang cahaya adalah variabel bebas dari penelitian ini, dan sudut bias yang dihasilkan adalah variabel terikat. Jenis medium yang digunakan dan kondisi lingkungan yang tetap selama simulasi adalah variabel kontrol. Data yang dikumpulkan dari interaksi pengguna dicatat dan dianalisis setelah simulasi selesai. 4. Hasil dan pembahasan. Pengguna dapat mengatur indeks bias dan sudut datang dari dua medium, seperti kaca dan udara. Dalam simulasi, hal ini sejalan dengan teori fisika yang menyatakan bahwa ketika cahaya berpindah dari medium kurang padat ke medium lebih padat, sudut bias cenderung lebih rendah daripada sudut datang. Sebaliknya, jika cahaya bergerak dari medium padat ke medium kurang padat, sudut bias akan semakin besar dan menjauh dari garis normal. Simulasi ini juga memberikan kesempatan bagi pengguna untuk melakukan eksperimen virtual dengan variasi parameter, sehingga meningkatkan pemahaman tentang konsep pembiasan cahaya secara interaktif. Baik, di sini kita akan masuk kepada bagian program, di mana pada bagian program ini komponen utamanya yaitu yang pertama adalah import library, yang dimana menggunakan NumPy untuk perhitungan numerik dan Metropolit Pyplot untuk visualisasi grafik, yang mana fungsi daripada Snell's Law yaitu untuk menghitung sudut bias yang dilambangkan sebagai theta 2 berdasarkan sudut datang yang dimana sebagai theta 1, dan indeks bias dua medium yaitu N1 dan N2, yang mana pada program ini menggunakan hukum Snellius. Habis itu pada program ini juga menggunakan parameter yang mana itu bernilai N1-nya sama dengan 1,0 dan N2-nya itu 1,5, yang dimana array sudut datangnya itu dari 0 sampai 90 derajat. Untuk perhitungannya itu menggunakan theta 2 dan theta 1, yang dimana theta 2 itu sebagai sudut bias untuk setiap theta 1 yang menggunakan least compression, yang dimana pada akhirnya ini akan divisualisasi membuat grafik yang menunjukkan hubungan antara sudut datang theta 1 dan sudut bias yaitu theta 2. Itu masuk kepada bagian output. Bisa kita perhatikan grafik yang menggambarkan bagaimana sudut bias merupakan berubah terhadap sudut datang ketika cahaya masuk dari udara ke kaca, yang dimana nilainya itu akan nilainya itu berpengaruh antara nilai N1 dan N2, yang dimana dapat kita perhatikan pada grafik yang tertera. Itu masuk kepada kesimpulan dan saran. Hasil simulasi pembiasan yang dilakukan menggunakan hukum Snellius berbasis Python berhasil memvalidasi hukum Snellius yang menghubungkan sudut datang dan sudut bias dengan indeks bias medium. Ini juga menunjukkan betapa pentingnya indeks bias dalam menentukan arah pembiasan cahaya. Untuk perluas pemahaman pengguna tentang fenomena optika, fitur tambahan seperti penggunaan panjang gelombang cahaya atau jenis medium dapat dibuat. Simulasi ini disarankan untuk dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan fisika sebagai alat bantu belajar yang menarik dan